warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana murid bayi kelas 7. Mudah-mudahan hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Tepang deui sareng ibu dina mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, murang kali sadaya ibu bade ngingitkeun ka hidup sadayana. Tong hilap login sareng absen dina learning ya. Klik submit attendance. Sareng di akhir pembelajaran teh tong hilap kerjakan kuis yang sudah ibu buat. Terus simak video pembelajaran sampai ke akhir. Mudah-mudahan ilmu yang akan ibu berikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan kalian semua bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, murang kali sadaya di oge ibu bade mengingatkan ngeunaan 5M ya, tentang protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintahan supaya kita semua itu bisa memutus penyebaran COVID-19 dengan cara mentaati dan mematuhi protokol kesehatan. Hingga saat ini, total kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 23 Februari 2021 sudah mencapai 1.300.180. Penyebabnya adalah virus corona. Virus ini sangatlah kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata. Ia senang menempel di tangan dan dapat menyebar ketika orang yang terkena virus ini sedang bersin atau batuk. Virus ini dapat menyebabkan demam, batuk, bahkan sesak nafas. Syukurlah ada para dokter dan perawat yang siap membantu. Terima kasih ya. Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan? Lakukan 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ingat, hati-hati dan tetap waspada. Semoga sehat selalu ya. Bye-bye. Lajeng bae sateuacan kana pembelajaran ibu bade ngajak ka hidup sadayana ngadoa menurut ajaran agama sareng kepercayaan masing-masing. Ngadoa mulai. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ngadoa selesai. Nah, murang kali sadaya ayeuna ibu bade ngabahas materi ngeunaan pengalaman pribadi. Tapi satu acan kana materi, ibu bade nyebatin heula tujuan pembelajaranna. Tujuan pembelajaranna nyata siswa diharapkan mampu mengetahui materi pengalaman pribadi. Ibu mau bertanya kepada kalian semua, aya nu terang henteu sih naon pengalaman pribadi? Barangkali nuju SD pernah diajarkan tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi nyata mangrupa pengalaman anu dialami atau karandapan ku diri pribadi ya. Terus setiap cerita pengalaman pribadi teh, setiap jelema teh bakalan beda-beda. Mungkin aya bae anu sarua, tapi umumnya bakalan beda-beda ya. Setiap manusia itu mengalami cerita pengalamannya itu bakalan berbeda-beda. Jadi cerita pengalaman itu cerita yang dialami oleh diri pribadi sendiri. Bisa sedih, bisa gembira, bisa deg-degan, bisa pengalaman yang membuat malu, dan masih banyak jenis pengalaman lainnya. Pengalaman pribadi umumnya ditulis dina bentuk teks narasi ya. Oleh sakituna dina pedaran kudu ditetelakeun mengenai naon-naon anu dimaksud teks narasi. Jadi pengalaman pribadi umumnya ditulis dalam bentuk teks narasi. Oleh sebab itu, pada bahasan yang akan dijelaskan itu tentang apa saja sih teks narasi itu, apa yang dimaksud teks narasi. Istilah narasi sok disebut oge naratif ya. Asalna tina kecap bahasa Inggris narration dalam kurung carita. Jeung naratif itu nyaritakeun. Netelakeun yen teks narasi teh nyaeta hiji wangun karangan anu nepikeun hiji kajadian atawa pangalaman dina runtuyan waktu kanu maca kalawan adegan sangkan mere kesan perkara parobahan atawa gerak hiji hal ti awal nepi ka akhir. Nah, Gi menjelaskan bahwa teks narasi itu adalah salah satu bentuk karangan yang menjelaskan satu kejadian atau pengalaman pada runtuyan ya, pada barisan waktu terhadap yang membaca secara adegan keseluruhan supaya mereka mempunyai kesan perubahan atau gerak satu hal dari awal sampai ke akhir. Menurut Kraft pada tahun 2007, teks narasi merupakan jenis karangan yang menggambarkan satu kejadian yang sedang berlangsung
secara jelas, sejelas-jelasnya terhadap yang membaca. Nah, di dia oge aya sababaraha ciri-ciri teks narasi ya. Ciri-ciri teks narasi menurut Semi dina tahun 1883 di antarana nyaeta mangrupa carita ngeunaan kajadian atawa pangalaman manusia. Eta contoh ciri-ciri nu kahiji. Nu kaduana nyaeta kajadian anu ditepikeun teh mangrupa kajadian anu enya-enya lumangsung, bisa oge imajinasi atawa gabungan antara kajadian anu enya-enya lumangsung jeung imajinasi. Lajeng nu katiluna nyaeta nekenkeun susunan kronologis. Nu kaopatna biasana aya dialog. Jadi ciri-ciri menurut Semi adalah yang pertama merupakan contoh pengalaman kejadian atau pengalaman manusia. Yang kedua, kejadian yang disampaikan itu merupakan kejadian yang benar-benar sedang berlangsung, bisa juga imajinasi ya, atau gabungan antara kejadian yang sedang berlangsung maupun imajinasi. Yang ketiganya adalah menekankan susunan kronologis. Lajeng nu kaopatna nyaeta biasana aya dialog. Nah, murang kali sadaya mungkin sakitu pedaran materi ngeunaan pangalaman pribadi. Kesimpulan dina dinten ayeuna nyaeta pangalaman pribadi setiap jelema teh pasti bakalan beda-beda ya. Mungkin aya bae anu sarua. Pangalaman pribadi teh mangrupa carita anu dialami ku diri sorangan ya, atau diri pribadi anu dirandapan ku diri sorangan, dialaman ku diri sorangan, bisa caritana sedih, gembira, deg-degan, atau hal-hal anu lainna. Terus ciri-ciri teks narasi teh, nah mungkin sakitu materi pedaran anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna. Kirang langkungna ibu nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam.